Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nurul Aulia dari Tasawuf Psikoterapi 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Tanda baca ialah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Jenis-jenis tanda baca: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Misalnya, Irwan S. Gatot. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya, Dr. atau doktor, S.E atau sarjana ekonomi, Kol atau kolonel, BPK atau bapak. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Misalnya, DLL yang artinya dan lain-lain, DSB yang artinya dan sebagainya, TGL yang artinya tangga, HLM yang artinya halaman. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 7.10.12 yang artinya pukul 7:10:12. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Yang ketujuh, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Mulyono, Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, 2, Gramedia. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya menjual baju, celana, dan topi, titik. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedang dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh,
begitu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik, tanda petik. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, tanda petik, di mana saudara tinggal, tanda tanya, tanda petik, tanya Pak Lurah, titik. Ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudari titik Abdullah, Jalan Kayu Manis 3/18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham titik 1984 titik Kamus Politik Internasional titik Jakarta titik 2 Restu Agung titik. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alif Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 dalam kurung Jakarta titik Pustaka Rakyat, 1950 tutup kurung, halaman titik 25 titik. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, S. E. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah, titik. Dan yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerima pegawai di lembaga ini adalah sama dengan 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma. Baju, celana, dan kaos, titik koma. Pisang, apel, dan jeruk, titik. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari, titik. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimdi. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu titik 2 tanda petik bawa koper ini, titik petik. Amir titik 2 tanda petik baik, Bu titik petik. Ibu titik 2 tanda petik jangan lupa, letakkan baik-baik, tanda seru petik.
Dan yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbitan dalam daftar pustaka. Misalnya, surat Al-Baqarah titik 2 2-5. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti barisan. Misalnya, di samping cara lama, koma diterapkan juga ca, strip, garis baru, ra baru. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak strip anak, berulang strip ulang, kemerah strip merahan. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11 strip 11 strip 2013. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berstrip evolusi, mengstrip ukur. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai strip dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Ke dengan angka, peringkat kedua. 3. Angka dengan strip an, misalnya tahun 1950-an. 4. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya hari H, sinar X, ber-KTP, di SK-kan. 5. Kata dengan kata ganti Tuhan, misalnya ciptaannya, atas rahmatmu. Dan yang terakhir, huruf dan angka, misalnya D3, S1, S2. Dan yang terakhir, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, BNP2P TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, di sowan i, itu adalah bahasa Jawa yang diartikan didatangi. Dan ada juga berpariban, itu merupakan bahasa Batak yang berarti bersaudara sepupu. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang terjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca strip berasal dari bahasa Sanskerta. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Titik. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Titik. Yang terakhir, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, misalnya 2010 sampai 2013. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan ...
akan diteliti lebih lanjut. Catatan, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana, Bu? Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak dalam petik, pahlawanku, terdapat pada halaman 125 buku itu. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, petik, kau dengar bunyi, petik, tunggal, kring-kring, tadi, tanda tanya, petik. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata yang atau ungkapan. Misalnya, tergugat, petik tunggal, yang digugat. Retina, petik tunggal, dinding mata sebelah dalam. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung, SIM. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tragono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut bahan baku, biaya, produksi, dan tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, sang sapurba men dalam kurung dengar bunyi gemersik. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab kedua. Kurung siku, lihat halaman 35-38. Tutup kurung, perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang dibagi dalam 2 tahun terakhir. Misalnya, nomor 27-PK-2-2013, Jalan Keramat 3-10, tahun ajaran 2012-2013. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi, yang berarti mahasiswa dan mahasiswi atau mahasiswa serta mahasiswi. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, buku pengantar Ling G. Ustik karya Verhaas dicetak beberapa kali. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia apostrof kan kusurati, dalam artian akan, menjadi dia akan kusurati. Lalu mereka sudah datang, apostrof kan, tanda tanya, yang berarti bukan, yang berarti maka mereka sudah datang bukan. Kemudian malam apostrof lah tiba, yang berarti telah, maka
malam telah tiba. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.